Saya minta maaf, saya menyesal masih tetap hidup sedangkan bayimu tidak, dan saya sangat menyesal karena bukan saya saja yang dibawa. Kutipan tersebut adalah beberapa ucapan yang muncul dari korban bom atom Hiroshima setelah tragedi itu merusak rumah dan tubuh mereka. Meski menderita luka fisik maupun batin, masyarakat Jepang tetap menjunjung tinggi budaya menghormati hubungan antar individu. Dan salah satu bentuk nyatanya adalah meminta maaf karena telah selamat dari peristiwa yang menewaskan banyak keluarga dan teman. Masyarakat Jepang bahkan lebih cemas akan membuat malu orang lain dibandingkan membuat malu diri sendiri. Sampai tahap tertentu, hal ini bisa dilihat sebagai hal yang positif karena menjaga keteraturan bersikap dalam masyarakat. Namun nyatanya, tekanan sosial yang terlalu besar malah menimbulkan kecemasan berlebihan pada masyarakat Jepang, yang berujung pada timbulnya penyakit gangguan kecemasan bernama Taijin Kyofuso. Tapi memang apa sih Taijin Kyofuso itu? Mengacu pada sebuah jurnal hasil riset peneliti Jepang dan internasional pada tahun 2016, Taijin Kyofuso sendiri adalah sebuah bentuk social anxiety disorder yang terjadi secara spesifik di Jepang. Orang yang mengidap kecemasan ini akan merasakan rasa takut yang amat kuat dikarenakan penampilan atau fungsi tubuh mereka mengganggu dan tidak menyenangkan bagi orang di sekitarnya. Berdasarkan jurnal yang sama, orang yang menderita Taijin Kyofuso memiliki gejala yang sama dengan gangguan kecemasan sosial lainnya. Gejala-gejala tersebut adalah keinginan kuat untuk melarikan diri dari keramaian, kesulitan dalam berbicara, gemetar, berkeringat, tidak bisa melakukan kontak mata dengan baik, dan rasa mual. Mereka yang mengidap Taijin Kyofuso akan berusaha untuk selalu menghindari interaksi dengan orang lain dan secara bertahap akan menarik diri dari lingkungan sosial untuk menghindari rasa takut. Bahkan, pada beberapa kasus ada orang yang sampai mengalami panic attack ketika berada dalam situasi sosial yang sangat merangsang rasa takut mereka. Mengapa bisa terjadi? Salah satu faktor yang berperan adalah budaya masyarakat Jepang itu sendiri. Seperti yang sering kita jumpai di buku, majalah, acara TV, hingga film, masyarakat Jepang adalah penganut budaya kolektif dan mereka sangat bangga dengan hal tersebut. Budaya kolektif yang lazim dijumpai di negara-negara Asia Timur ini lebih memprioritaskan kepentingan kelompok dibanding keinginan individu. Dalam budaya kolektif, hubungan dan ketergantungan individu dengan anggota komunitas lainnya berperan penting dalam membentuk identitas individu tersebut. Ungkapan yang muncul bukanlah saya adalah, tapi saya adalah anggota dari, atau saya berperan sebagai bla 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 dalam kelompok X. Karena diharuskan untuk terus memenuhi ekspektasi kelompok, akhirnya lambat laun muncullah pemikiran tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, yang akhirnya memunculkan rasa takut akan mengecewakan kelompok atau tidak mampu menjadi anggota yang berbakti. Walaupun istilah Taijin Kyofuso spesifik merujuk pada kejadian di Jepang, negara lain yang juga sering diasosiasikan dengan gangguan kecemasan serupa adalah Korea Selatan. Sebuah temuan menarik berdasarkan riset tim peneliti gabungan University Basel dan Universitas Gajah Mada adalah munculnya kondisi gangguan serupa di Swiss dan juga, ya kalian bisa menebaknya, di Indonesia. Melihat lebih dalam tentang Taijin Kyofuso, ternyata gangguan kecemasan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Studi yang dilakukan oleh gabungan tim peneliti asal Jepang menemukan 4 kasus Taijin Kyofuso dengan keunikannya masing-masing, di mana tiap kasus mengacu pada sebuah fobia spesifik. Ada Shikimen Kyofu, yaitu ketakutan untuk menunjukkan wajah individu yang memerah karena malu atau bahasa kerennya blushing. Lalu ada Shobo Kyofu, ketakutan akibat individu memiliki cacat pada bagian tubuhnya seperti luka bakar permanen. Yang ketiga adalah Jiko Shisen Kyofu. Untuk jenis ini, individu merasakan kecemasan karena takut tatapan mata mereka dianggap tidak pantas oleh kelompok ataupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah Jiko Shu Kyofu, kasus di mana individu takut bau tubuh mereka mengganggu orang lain ketika sedang berada di tempat umum atau kegiatan sosial bersama kelompok. Selain memiliki sebutan-sebutan khusus yang sesuai dengan kecemasannya, riset juga menunjukkan bahwa Taijin Kyofuso memiliki tingkatan seberapa parah gejalanya dialami oleh pengidap. Tingkat paling rendah disebut transient, yang mana lebih umum ditemukan pada remaja di Jepang. Kecemasan akan berlangsung dalam jangka waktu pendek dengan kecemasan level menengah. Tahapan berikutnya adalah fobik.
dengan rasa cemas menengah hingga parah yang dirasakan penginapnya. Pada tahap ini, rasa cemas berlangsung dalam jangka waktu lama dan datang terus-menerus. Pada tahap inilah kasus Taijin Kyofuso yang paling umum ditemukan pada semua umur di Jepang dan lazim dimulai sejak sebelum berumur 30 tahun. Apakah bisa lebih parah? Tentu, walaupun kasusnya sangat jarang dibandingkan yang sebelumnya. Jika lebih parah dari fobik, pengidap akan dikategorikan sebagai delusional dengan gejala obsesi berlebihan pada kekurangan yang ia cemaskan. Meski banyak penderita telah masuk dalam tahap fobik, perawatan efektif untuk menyembuhkan Taijin Kyofuso telah tersedia. Bahkan untuk mereka yang merasa gejala kecemasan telah menghalangi jalannya aktivitas sehari-hari, sangat disarankan untuk datang ke ahli kesehatan mental. Di Jepang sendiri, dokter kerap menggunakan sebuah terapi yang disebut Morita terapi spesifik untuk pengidap Taijin Kyofuso. Terapi yang dikembangkan sejak tahun 1910-an ini berfokus membuat pasien menerima pemikiran yang muncul, kemudian mengkalibrasi ulang pemikiran negatif agar tidak menimbulkan rasa cemas lagi. Kemudian, selain pertolongan langsung tenaga medis ahli, ada beberapa langkah mandiri yang bisa dilakukan untuk mengatur rasa cemas. Tidak terbatas hanya pada kasus Taijin Kyofuso, tapi juga pada gangguan kecemasan secara umum. Beberapa langkah mandiri ini adalah mengatur pernafasan, menghindari kafein berlebih, serta melatih interaksi sosial dengan orang yang dipercaya. Dari kasus Taijin Kyofuso ini, kita bisa belajar tentang bagaimana sebuah budaya melahirkan gangguan kecemasannya sendiri, dan bagaimana fobianya berbeda dengan yang dialami masyarakat barat. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.